إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى رحق بالأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى رحق بالعالم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزني سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن سلمان المالكي سيد الشيخ وصلهم وفروعهم وجميع مشايخنا ومشايخهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahurad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardhu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-8 daripada Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita masih berada di 10 awal Ramadan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu 10 awal limpahan rahmat Allah, 10 pertengahan limpahan ampunan Allah, 10 akhir Ramadan adalah kemerdekaan daripada api neraka. Marilah dalam suasana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala
kita menyambung pengajian kita yang lewat, bahwa ibadah puasa yang dipanggil Allah, yang diajak Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang beriman. Allah tidak mengajak orang yang kafir. Allah tidak memerintahkan kepada orang-orang yang musyrik. Allah pun tidak akan memerintahkan kepada orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik pun tidak akan tergetar hatinya orang-orang munafik tidak akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena orang munafik itu di bibirnya beriman kepada Allah, namun dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Seperti yang lewat bahwa iman manusia itu ada beberapa martabat, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah iman taklid. Ini yang minggu lewat sudah kita bahas. Yang kedua adalah iman ilmu yakin. Orang ilmu yakin itu adalah orang yang percaya dan berkeyakinan setelah dia mengetahui, setelah dia belajar. Mungkin sebagai contoh, dulu dia percaya bahwa madu itu manis, tapi hanya berita, hanya ujar orang madu itu manis, tapi dia sendiri kada pernah mempelajari ilmu madu itu. Kecuali ujar bini-bini madu itu pahit, itu lain madunya boy. Madu aslinya itu bila ke rumah pecah piring, nah itu tuh madu aslinya itu. Ini tadinya dia percaya bahwa madu itu manis, tapi hanya percaya dengan ucapan orang. Itu namanya taklid. Taklid. Seseorang percaya kepada Allah, ujar guru, ujar umma, ujar abah. Nah sekarang ini kada lagi. Dia mencoba mempelajari tentang lebah. Dia mempelajari tentang madu. Madu itu nang kayak apa? Setelah dia pelajari, oh ternyata benar bahwa madu itu manis. Keyakinannya tentang madu itu manis setelah dia mempelajari. Ini namanya ilmu yakin. Begitu juga ketika kita kepada Allah, kita mempelajari tentang Allah. Apa yang dipelajari tentang Allah? Tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tentang asma Allah atau nama-nama Allah, tentang af'al Allah atau perbuatan Allah. Dia pelajari tentang zat Allah. Apa yang dipelajarinya tentang zat Allah? Bukan mengetahui hakikat zat Allah. Dia mengetahui bahwa Allah itu maujudun, Allah itu ada. Maka untuk mempelajari tentang Allah, baik zat ataupun sifat ataupun nama-nama Allah ataupun af'al Allah atau perbuatan Allah lewat kajian yang disebut dengan sifat 20. Atau orang Bahari menyambat sifat belajar ilmu tauhid atau belajar ilmu usuluddin atau belajar ilmu kalam.
Nah, dia tidak ingin beriman kepada Allah itu hanya ikut-ikutan. Dia harus mantap. Kenapa? Karena awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kita beribadah, kalau memang beribadah juga, tapi kada kenal Allah, maka ibadah kita itu dipastikan sia-sia. Karena Nabi mengatakan, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah itu kada akan sah. Kada akan sah, apalagi diterima Allah, sah pun tidak. Kalau kita kada mengenal siapa yang disembah, kalau kita kada mengenal siapa nang kita ibadahi, kada akan sah, apalagi diterima. Maka semuanya jadi zong, jadi sia-sia dan bahaya. Nah, belajarlah sifat 20. Apa hanya sifat 20? Bukan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Subalah, orang Wahabi, mengaran Salafi kah? Mereka pian menyambati kita ini bid'ah lagi. Bid'ah nampak? Belajar sifat 20 itu bid'ah. Terus ujarnya belajar sifat 20 wujud sampai mutakallim itu kada ada Nabi melajarakan. Kada ada sahabat Nabi melajarakan. Kada ada ulama-ulama tabi'in melajarakan. Terus mereka ujarnya belajar ketuhanan itu cukup tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Makinannya ay bid'ah lagi nih. Mang ada Nabi mengajarkan 3 sifat ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Kada ada juga. Sahabat ada juga kan mengajarkan? Kada ada juga. Tabi'in kada ada juga. Ini ada setelah zaman Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah lah yang pertama kali orang yang mencetuskan dengan ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini hidup di abad ke-7. Ada kita sifat 20 ini adalah metode, hanya sebuah metode. Apa metode? Metode itu cuman cara, jalan supaya nyaman mempelajari mengenal Allah lewat kajian sifat 20. Siapa yang merumuskan ini? Yang merumuskan itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah ulama salaf, ulama yang hidup di abad ke-3 Hijriyah, jauh sebelum ada Wahabi, jauh sebelum ada Ibnu Taimiyah. Imam Asy'ari itu lahir sebelum abad 300 walaupun 200 lebih menuju abad ke-3. Berarti ini disebut dengan salafus saleh. 300 Hijriyah, kita 1444 Hijriyah, ribuan tahun sudah. Dan orang yang mengikuti mazhab pemikiran Asy'ari, metode Imam Asy'ari ini, hampir semua ulama-ulama Bahari itu mengikuti ini. Imam Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan yang lain-lainnya. Rata-rata ulama-ulama besar, wali-wali besar zaman dahulu belajar tauhid itu sama dengan metode yang kita pelajari, yaitu sifat 20,
wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutkalimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu 20. Nah kata saraja hendak dilaguakan apa? Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyan qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Wajib ya 20 sifat. Lamun kada belajar berdosa. Dosanya ganal. Kenapa? Imannya kada mantap. Hanya iman taklid umpatan. Bila iman taklid berbahaya. Ujar Imam Sanusi dan Ibnul Arabi, lamun orang imannya umpatan, ini kafir, kada sah imannya. Berat kada? Berat. Ajar, ia belajar sifat 20. Kecuali pendapat ulama nang lain, tapi tetap dosa besar. Ujar ulama nang lain bahwa ketika orang kada belajar sifat 20, tapi keyakinan tentang Allah itu hanya dadangaran umpatan, imannya sah tetapi berdosa besar. Sah aja imannya tapi dosanya gonal. Dosanya. Nah ketika kita belajar sifat 20, kita disuruh menggunakan akal berpikir. Makanya disebut dengan dalil akli, dalil secara akal. Disuruh kita ini berpikir. Bahasa kasarnya, kita ini jangan hanya memikirkan makan, jangan hanya memikirkan minum, jangan hanya memikirkan rumah, jangan hanya memikirkan toko carian. Ya intinya hanya kehidupan duniawiyah. Nang itu pian mohon maaf aja. Kalau kita hanya hidup ini berpikir untuk makan, minum, pakaian, bernikmat-nikmat, kemudian kawin, berbini, rumah, beranak, dan seterusnya. Kalau ke itu aja, maka kada obahnya. Pola hidup ini, pola hidup kita ini sama seperti kambing. Napa kambing? Binatang artinya. Itu contoh aja kambing, sama binatang-binatang lain. Napa pola hidup kambing? Sama aja lawan sapi, sama aja lawan hadangan, sama aja lawan yang lain-lain. Polanya cuma itu. Nang dipikirankannya makan, minum, guring, bebini, beranak. Makan, minum, guring, bebini, beranak. Anaknya nggak ada di haragunya Mbah Hanu, tapi Mbah Hanunya sayang pada manusia lawan anak pulang. Lihat ya, ayam penyambaran tuh sayang barnya lawan anak.
Ular aja sayangnya lawan anak. Kalau manusia polanya kayak ini kada lebih daripada pola kambing. Nang kambing itu pemikirannya makan, minum, ya kada. Babine guringnya isuknya makan, minum, babine guring, beanakan. Kada ada nang lain hidupnya kayak itu tuh bang. Sapi kah sama aja. Lamun kita nang gaya itu makan, minum, guringan, bebini, baanakan. Makan, minum, guringan, bebini, baanakan. Hara kada lain. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka itu persis seperti binatang. Persis kayak binatang. Bal abal. Bahkan mereka itu lebih bungul daripada binatang, lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Karena binatang tidak mempunyai akal. Sedangkan kita manusia, makhluk yang mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sempurna, ada akal, ada hati, ada nafsu. Akal inilah yang membedakan kita dari ayam. Akal inilah yang membedakan kita daripada kambing. Maka akal ini kemana kita gunakan? Nah, kita ini di Quran selalu disuruh oleh Allah untuk berpikir. Gunakan akal. Gunakanlah akal untuk memantapkan keimanan kita. Gunakanlah akal bukan hanya untuk kepentingan duniawiyah kita. Gunakanlah akal kita untuk kepentingan iman, untuk kepentingan kehidupan masa depan, untuk kepentingan kehidupan akan datang di alam kubur, di akhirat. Karena kita punya keimanan ada hidup setelah kematian. Beda ketika orang berkeyakinan hidup ini apabila sudah berasal dari tanah, kemudian mati kembali menjadi tanah, hancur, habis kisah. Kita kan ada kayak itu. Jakanya kita nih habis kisahnya, ayuha wujur bian, mungkin kita nih hidup lah, kada ada kisah lagi setelah hidup di dunia nih. Bawa barangnya lagi langsa apa sa nikmat-nikmat teh kita. Kada kawa. Annasu majziyuna bi amalihim, manusia akan dibalas dengan segala amal dan perbuatan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalnya baik dibalas dengan kebaikan, jika amalnya buruk, jelek, dibalas dengan kejahatan di dunia sampai di akhirat. Nah, akal kita pikir untuk menyelamatkan kehidupan kita, mau kada mau, kita sudah Islam tapi imannya belum mantap, maka hanya imanlah yang menyelamatkan kita di kehidupan dunia, alam akan datang. Hanya iman. Mudahnya cuma tuturutan kayak apa? Nah, yuk kita belajar untuk meningkatkan iman, belajar sifat 20. Jangan terpengaruh lawan orang yang mengatakan belajar sifat 20 itu bid'ah. Bila bid'ah, neraka. Oh, maai orang neraka hari-hari ucapan sadis pada sarambo lele. Sambo kah, rambo kah? Wah. Orang belajar sifat 20 masuk neraka karena bidah. Waduh.
Jangan peduli biar begana di higa talinga, dalam pengertian biar begana di lingkungan buahnya situ, jangan peduli. Kadang muyak rupanya hari-hari mau ucap bid'ahnya, pengajiannya cuma bid'ah syirik kafir, bid'ah syirik kafir. Orang aja nang digaduhinya. Ipang ulun mah hati akan bener ya. Karena apa? Mohon maaf pula, karena banyak kita ini terlena akibat buayan duniawiyah, mentang-mentang sekolahnya gratis, mentang-mentang kelihatannya sekolahnya lebih baik, bagus sanajar pinanya bagus, mana gratis pulang, malah dijanjikan sekolahnya lebih tinggi, malah dijanjikan, ulun tahu dijanjikan bila hakun kuliah tuntung dapat gawian, gajinya sebulan 1 juta bahkan lebih. Siapa nang kada tergiur? Hakun pian menyekolahkan anak ke situ, belang bulik ke rumah, mak jangan lagi mahaul, bidah. Kokoitan hendak bermaulid amoknya, bidah. Ujar umanya, salah. Aku menyekolahkan, ya salah lah. Karena terbuai dengan bujuk rayu duniawiyah. Ini hati-hati pian, banyak. Rata-rata kayak ininya. Karena dia punya duit. Dia punya duit. Pokoknya pian menyekolahkan anak, mohon maaf, mulai madrasah kah, mulai TK kah, sampai SD, sanawiyah, aliyah, sampai pesantren kah, itihi dulu ajarannya ahlu sunnah wal jamaah kah kadakah, pelajaran tauhidnya sifat 20 kah kadakah. Bila ajaran tauhidnya uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat nang dibahas selalu bid'ah, kada usah bu Pak kada usah di masawan pesantren, biar gratis kada usah. Kenapa? Pacang bermasalah pian lawan kehidupan dirinya, lawan kehidupan rumah, lawan kita sendiri, lawan keluarga, pacang bermasalah. Mang kita nang selama ini sudah ribuan tahun lestari sesat, Masya Allah. Nah, kenapa? Karena mereka gencarnya kita kena sekolahan dibangun, kena bantuan sosial. Biasanya karena duit ada, biasa duit adul, ada duit urusan lancar. Nah, jangan-jangan kena disuruh turun pengajian buliknya di ambloke 50.000. Nih hibak pian sina kira-kira mun dihakun mah ambloke. Bila turun kena 50.000 seorang, tahabar kena di manakah? Kira-kira subuh isuk kena hibak tuh. Kalau Pak 50.000 melarat nih. Pian ini mohon maaf aja, mohon maaf, ulun pun terenyuh hati, ikut sedih merasakan kehidupan kita di Barabai ini sekarang sulit, bukan sulit lagi, sulit. Kita terpuruk ya. Terpuruk nih orang-orang di pasarnya ada nih. Sabtu aja hari Sabtu, kayak ada hari Sabtu. Orangnya sunyi. Pian tau lah kira-kira toko nang di plaza kah apakah. Pian jangan nak nyewakan. Diinjami orang ada akun. Nah, jadi menjuali hantu bener aja. Coba pian orang-orang pasar tahu. Ulun hanya dapat keluhan aja. Ngalih guru jan jari 50.000 ini sih ngalihan. Napang buka toko kadesin pacahan, jangan nak pacah hari ini gurunya dibuka toko lalu bertiganya. Tahu kalau di pasar tahu sunyi
Ini ada lagi nih mau ucap pasar Ramadan sunyi. Pasar sunyi. Kenapa? Ya karena kita 2 kali diberi musibah oleh Allah kada belum kawa bangkit. Covid lawan banjir. Oh pian jangan mengira banjir akibat banjir ini biasa, ada dahsyat pian. Dahsyat. Sampai sekarang kita traumanya masih ada. Pian kayak kalau bila hujan semalaman kada karuan goreng hujannya. Ya kalau trauma. Makanya ujar ulun sekarang di Baraba ini jangan hendak maju, bertahan hidup aja gini syukur dah. Pian toko jangan hendak maju, toko jangan payu nang hagen hidup aja gini syukur dah. Syukur dah. Nah maksudnya apa? Orang biasanya bisa memanfaatkan dengan keadaan yang sulit ini, dengan kemampuannya, lalu mengajak orang dan sebagainya. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Kada sedikit orang yang terpengaruh karena pendidikan, karena bantuan. Lalu hakun yang menggadayakan kini, jangan. Tetap kita belajar sifat 20, mulai wujud sampai mutakallimun, belajar dengan 2 dalil supaya mantap. Dalil secara akal, berpikir begini karena orang dengan akal sesuai dengan rasional dan akalnya, dia akan meyakini orang yang kayak apapun. Karena ini hukum akal, 2 kali 2 semadingannya 4. Nang kayak apa aja pian 2 kali 2 itu 4. Kenapa? Akal kita berpikir kayak itu. Kecuali tukang ini 2 kali 2 kada 4, kada 4 jadi hitungannya 5 ini jar. Tapi hitungan hasil duitnya, modalnya kada mau pas. Lamun tukang itu kada mau pas, kalau maunya lebih aja terus. Pokoknya bila 2 kali 2 4 kada aja tukang, paling kada 5, bila kada 6 dulu supaya pas. Nah, hukum akal, hukum matematika 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4. Nang kayak apapun akal kita kada akan berubah, keyakinan kita kada akan berubah, karena itu sudah menurut akal kita. Nang kayak itu tuh pian belajar tauhid. Belajar tauhid kayak itu dah. Nah, kemudian setelah sesuai lawan akal kita, ini dalil Qur'annya pulang mendukung nih dalil Qur'annya. Nah, kita kadapak tauhid, ulun membadahan iman ya. Lalu belajar sudah mulai wujud sampai mutakallimun dengan dalil wujud, arat wujud, dalilnya aklinya ini, dalil nakalnya ini, mulai wujud kidam sampai mutakallimun, akhirnya dia paham, masuk akal, mantap, yakin, maka disebutlah ilmul yakin. Nah, apabila ini sudah terbentuk dalam hatinya, maka yang disebut dengan ilmu yakin, insya Allah dia akan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah dia akan tergugah dengan perintah-perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang yang beriman itu iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, apabila disampaikan perintah Allah, jiwa mereka bergetar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, ini merasa beriman, imannya ilmu yakin. Kutiba alaikumussyam, lakukan puasa. Gawinya hatinya sudah tergetar. Ini orang beriman, imannya ilmu yakin. Wa idza tuliyat alaihim
ayatu zadathum imana. Bila dibacakan ayat Quran, bila disampaikan penjelasan Al-Quran, iman mereka bertambah. Itu orang beriman. Imannya sudah ilmu yakin, karena ini yakin sudah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hidup bertawakal lawan Allah. Pegangan hidupnya bukan lawan akal lagi. Pegangan hidupnya bukan lawan toko lagi. Nih dalam keadaan sulit, dia berpegang lawan siapa? Coba pian, ulun merasakan. Karena ulun dapat keluhan. Nang kayak apa? Lamun kada iman, kada ya kayak apa, coba pikir. Toko hanyar diisi. Rumah kena banjir, habis lawan hartanya. Toko berhutang meisi, hanyar beisi, habis lawan isi tokonya. Stres ya. Nang tertinggal hutangnya, mana membersihi rumah, mana membersihi tokonya, mana membersihi barangnya, mana rugi, mana ini, mikirakan hutangnya pula. Kada stres lah. Kada si ikung berdua pian datang ke rumah nangis. Habis, janganlah hidup berpegang dengan duniawiyah, janganlah hidup berpegang dengan hal-hal yang lain. Peganglah Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Modal kita ada lagi. Benar, akal kita pusing memikirkan ini, benar. Tapi kita belajar tauhid, Allah qadirun, Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Lihat kekuasaan Allah. Orang nang tadinya kada masuk akal, nang kayak apapun kada masuk akal. Nah Pak, Maryam belaki kada suah dijapai bibin lalakian beanak, kada masuk akal. Allah kuasa. Nabi Zakaria umur sebagian diriwayat 120 tahun, nang bini umur 90 tahun, mulai lagi sampai tuha mendambakan anak. Yakin dengan kekuasaan Allah, karena kejadian hidup yang ditampakkan Allah adalah kekuasaannya. Ternyata Nabi Ibrahim beranakan ketika bini Sidin berumur 90 tahun. Masuk akal lah Bu. Kalau mun lalakian boleh hal, lalakian ini membawa baju secupuk gen. Uji orang bari gitu, kalau lalakian ini bawa banyu kawan, bawa banyu segeles, kawinakan dah lawan nang umur 30 beranakan, kan betang ada beranakan. Bibinian 90 nampak piot. 2 kali expired dan ada sekali kan. Ada luar sak lalu. Tapi kata Allah, innahu huwa alayya hayyinun, itu gampang aja lawan Allah. Kenapa? Allah kuasa. Kita belajar sifat 20, Allah kuasa. Bersifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah kuasa aja merubah keadaanku ini. Cuma iman mantapakan dulu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah agar iman ini mantap, karena iman itu yazidu wa yanqusu, bisa naik, bisa kurang, bisa berkuat, bisa berlemah. Maka iman ini akan bisa naik, akan bisa mantap, akan bisa kokoh dengan cara zikrullah, dengan cara banyak berzikir kepada Allah.
lakukan perintah Allah, zikrullah, maka iman kita akan mantap, maka kehidupan kita akan datang insya Allah beres ya. Tapumun kita menghadapinya dengan stres, kada akan beres. Bila kita hadapi dengan iman, maka timbullah tawakal, timbullah ini dan itu, maka Allah akan mengeluarkan kita dari kesulitan, karena Allah berkata wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, Allah akan membereskan. Iman, ilmu yakin. Sudah mantap? Belum. Insya Allah minggu depan kita membahas naik lagi iman kita kepada iman namanya ainul yakin. Hadirin rahimakumullah, karena waktu ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian bertahan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadi nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid-din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi